Selamat pagi, Bapak Ibu kalian. Salam sehat selalu. Saya Pang Tejen. Pada pagi ini saya akan sharing informasi IPO Hunter dengan emiten PT Indo Crypto Coin Semesta Tbk dengan kode COIN COIN. Seperti biasa, sharing siang ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah detail IPO, kedua adalah profil dari emiten, dan yang ketiga adalah analisa fundamental dan valuasi. Indo Crypto Coin Semesta, ya, saya singkat koin, ya. Ini adalah bursa, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kegiatan utama koin ini adalah aktivitas perusahaan holding dan konsultasi manajemen lainnya serta kegiatan bursa berjangka, bursa aset kripto dan jasa kustodian aset kripto melalui anak usaha, ya. Jadi ini bursa berjangka, bursa aset kripto, dan jasa kastodi aset kripto, ya, melalui anak perusahaan. Detail IPO masa book building 23 sampai 25 Juni 2025, offering 2 sampai 7 Juli 2025, mulai besok, ya. Tanggal pencatatan di bursa tanggal 9 Juli. Sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek adalah Cipradana Sekuritas Asia, ya, dengan kesanggupan penuh, full komitmen. Koin ini akan menawarkan saham baru, ya, saham baru sebanyak maksimal 2,2 miliar lembar, ya, saya bulatkan, atau 15% dari modal saham yang ditempatkan dan store penuh. Nilai nominal Rp100 per lembar, harga penawaran 100 sampai 105, ya, mendekati harga nominal, ya. Maksimal dana yang akan diraup adalah 232 miliar rupiah, ya, tidak begitu banyak, ya. Pemegang saham utama sebelum IPO adalah MPI 28,22% dan BNI 23,45%. Yang lain banyak, ya, mungkin ada 10 pihak, ya, berkisar antara 1% sampai 9%. MPI itu adalah Mega Perkasa Investindo, ya. BNI itu adalah Bahana Nusantara Indojaya, ya. Yang lain-lain itu adalah Bapak Insinyur H. Budi Mardiono, Teknologi Anak Nusantara, Cakrawala Indotama Abadi, Duta Perkasa Teknologi, Fajar Informatika Perkasa, PT Graha Putra Mentari, PT Harmoni Sentosa Nusantara, PT Mantra Permata Sejahtera, PT Surya Digital Gemilang, PT Energi Harmoni Perkasa, PT Sentra Dana Kapital, PT Arunika Harmoni Semesta, ya, berkisar antara 1 sampai 9%. Ya, dengan masuknya masyarakat, maka kepemilikan saham MPI dan BNI terdilusi untuk MPI dari 28,22% menjadi 23,98%, BNI dari 23,45% menjadi 19,93%. Masyarakat masuk menguasai 15%. Pembatasan saham seperti biasa tidak perlu saya ceritakan. Di sini sebagai pemegang saham pengendali adalah Bapak Andrew Hidayat, Jet Sutoyo, BM, Aaron Agnio, ya. Inilah pihak pengendali dan dia berjanji tetap menjadi pengendali selama 12 bulan setelah IPO. Rencana penggunaan dana 85% akan diberikan kepada perusahaan anak yaitu CFX, ya.
Jadi CFX ini adalah perusahaan anak dalam bentuk penyertaan modal yang akan digunakan untuk modal kerja, ya, OPEX, Operational Expenditure. 45% untuk biaya infrastruktur teknologi, 45%, 40% untuk biaya provisi likuiditas bursa, kemudian 15% untuk pembiayaan beban umum dan administrasi. Ya. Sisanya 15% itu untuk anak usaha ICC, ya, dalam penyertaan modal. ICC itu jasa custody, ya, bergerak di bidang jasa custody ICC itu. Ya, itu akan digunakan ICC 80% untuk biaya infrastruktur teknologi, 20% untuk pembiayaan beban umum dan administrasi. Ya. CFX itu adalah Central Financial X. Ya. ICC itu Custodian Koin Indonesia. KPI itu karya perkasa Indomitra. DOL itu adalah Delta One Limited, ini adalah anak usaha. Ya. Jadi koin itu didirikan tahun Desember 2021. Ya. Umurnya kurang lebih ya 3 tahun. Ya. Awal 2022 ya. Sekarang 2025 jadi umurnya 3 tahun. Ya. Persero didirikan tahun 2022 awal ya. Kegiatan utama adalah bergerak dalam bidang aktivitas perusahaan holding dan konsultasi manajemen lainnya serta kegiatan bursa berjangka, bursa aset kripto, jasa custody aset kripto melalui anak usaha. Ya. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, perseroan melalui anak usaha memiliki visi CFX menjadi pemimpin dalam infrastruktur aset digital. ICC menjadi penyedia layanan custody aset kripto. Ya, jelas ya. Perseroan berkantor pusat di CFX Tower lantai 8, Jakarta. Ya. CFX merupakan bursa aset kripto pertama di Indonesia yang diregulasi oleh OJK. Ya, jadi Bapak Ibu yang main kripto mungkin mengenal ya CFX ya. Cuman saya lihat dari pengalaman pengamatan saya kebanyakan investor kita itu trader-trader kita namanya di bursa luar ya. ICC didirikan Januari 2022. Ya. Pada saat perpres itu diterbitkan, CFX selaku bursa aset kripto memiliki 31 anggota bursa, di mana 19 telah memiliki izin berdagang, ya, yang lain belum. Selain itu, CFX selaku bursa berjangka memiliki 7 anggota bursa berjangka yang telah memiliki izin pialang berjangka. Ya, dari CFX itu ada dua fungsi, ya, dua dua fungsi ya. Yang pertama itu sebagai selaku bursa aset kripto dan bursa berjangka, ya. Bursa berjangka ya future itu, ya. Anak usaha ada dua, ICC dan CFX, ya. Untuk CFX merupakan anak usaha utama karena kontribusi terhadap pendapatan itu sebesar 56%. Kalau ICC cuma 8%, sisanya ya dari operasional dari koin itu sendiri, ya. Jadi anak usaha inti adalah CFX ya, 56%. Kemudian yang perusahaan tidak langsung, anak usaha tidak langsung, KPI ya, ini menyelenggarakan usaha di bidang aktivitas konsultasi manajemen, ya, itu kontribusi terhadap pendapatan 36%. Ya, ini secara tidak langsung ya. Yang DOL itu tidak beroperasi, ya, ternyata mulai 2024. Kegiatan usaha perseroan dan anak usaha dibagi 3 segmen, yaitu bursa berjangka dan bursa aset kripto. Ya, di sini ada sebagai bursa berjangka dan bursa aset kripto ada sumber pendapatan yang diperoleh dari segmen ini, yaitu pertama adalah biaya keanggotaan, ya, membership fee. Ya, CFV kan punya anggota bursa ya, ada membership fee, itu biaya pelaporan transaksi spot,
derivative transaction fee. Ya, jadi pendapatannya dari fee ya. Kemudian yang kedua adalah tadi yang pertama bursa berjangka dan aset kripto, yang kedua adalah pengelola tempat penyimpanan custody. Ya, ini dilakukan oleh ICC. Ya, sumber pendapatannya dari ICC adalah biaya pelaporan transaksi spot. Ya, kemudian traded derivative transaction. Yang ketiga jasa konsultasi manajemen. Ya, perusahaan memberikan jasa konsultasi manajemen kepada anak usaha, yaitu JFX dan ICC. Ya, jadi dikenakan biaya ya anak usahanya ini kalau dia konsultasi bayar ya. Milestone 2023 koin mengakuisisi ICC ya pada bulan Mei 2023 dengan kepemilikan 70%. Tahun 2024 menambah kepemilikan pada ICC ya dengan melakukan akuisisi pada bulan Juli 2024 sehingga kepemilikannya menjadi 99,99%. Kemudian 2024 Perseroan mengakuisisi CFX pada bulan Juli 2024 dengan kepemilikan 99,99%. Ya, jadi baru saja ini ya koin ini mengakuisisi CFX ini ya. Keterangan singkat tentang pengendali perusahaan ya, yaitu Andre Hidayat, Aaron Amil, Jet Sutoyo dan BM ya. Ini adalah pemilik manfaat akhir ya. MPI ya itu dikendalikan oleh Andrew Hidayat. BNI dikendalikan oleh Aaron Angmiu. PT Tang dikendalikan oleh ini Tang singkatan ya TAN dikendalikan oleh Jet Sutoyo ya. Persaingan usaha saat Profesor didirikan CFX merupakan satu-satunya bursa aset kripto di Indonesia ini nggak ada lagi ya. Bursa aset kripto di Indonesia cuma satu yaitu CFX. Sedangkan ICC sebagai tempat penyimpanan itu punya pesaing yaitu PT Tenet Depositiro Indonesia ya. Jadi tidak ada ya, jadi tidak ada pesaingnya ya. Per April 2025, CFX telah memiliki 31 anggota bursa. Ya, jadi ada membership fee ya, yang di mana 19 anggota bursa memiliki izin berdagang, yang lain belum. Ya, itu selaku bursa kripto ya. Kalau selaku bursa berjangka, CFX memiliki 7 anggota bursa berjangka yang telah memiliki izin piala berjangka. Risiko utamanya apa? Koin ini adalah risiko keamanan atau serangan cyber ya, seperti yang kita pernah baca berita ya dari yang saya pergi broker-broker saham ya. Manajemen komisaris utama dan independen adalah John A. Prasetyo. Ini orang penting, orang terkenal dulu ya, umurnya sekarang sudah 74 tahun ya, pernah menjabat komisaris utama di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2024, komisaris utama Lipo Karawati, kemudian Tower ya, Sarana Menara Nusantara TUBR, komisaris independen sampai sekarang. GoTo, Gojek, Tokopedia, komisaris independen sampai sekarang. Ya. Kemudian komisaris yang kedua adalah Silvano Winston Romantir, umur 46 tahun. Ya, ini pengalamannya banyak di perbankan sama sekuritas ya. ANZ di luar negeri, HSBC Hong Kong, HSBC Securities, Deutsche Securities, Deutsche Bank, Mandiri Securities, Bank Mandiri, Bank BNI, ya. Cukup bagus ya pengalamannya Pak Silvano Winston Romantir, komisaris. Direktur utama adalah Bapak Ade Wahyu, WNI umur 50 tahun. Dia pengalamannya, beliau menjabat direktur utama sejak tahun 2025, jadi baru saja ya, Pak Ade Wahyu ini. Sebelumnya dia pernah pengalaman di Wijaya Karya, ya, 95 sampai 2000. Juga Wijaya Karya, Wijaya Karya juga, cuman divisi bidangnya beda ya. Jasa Marga, Balikpapan, kebanyakan Wijaya Karya
Keton, ya. Kemudian Jasa Marga, ya. Bentar ini banyak gangguan. Saya matikan dulu saja ini. Matikan saja Jasa Marga, ya. Kemudian direktur yang berikutnya Abraham Ardian Nawawi, umur 39 tahun, WNI, ya. Sebagai direktur sejak tahun 2025, jadi tahun ini lulusan dari University of British Columbia, Bachelor of Commerce, ya. Ini pernah jadi auditor, ya, di Davidson and Company LLP 2010-2012. Kemudian Blast Radius Incorporation Senior Financial Analyst cuma 1 tahun, ya. Head of Corporate Investment 4 tahun di Paramount Enterprise International, pernah di Bukalapak, ya, sebagai senior manager. Nah, ini kebanyakan ke e-commerce keuangan, ya, Bapak Abraham Ardian Nawawi. Berikutnya Pak Adri Prasetyo Martowardojo. Ini enggak tahu ini ada enggak ini. Sama mantan gubernur BI, ya, Martowardoyo ini. Umur 39. Ini pengalaman juga cukup bagus, ya. Ada Jardine Matheson Limited. Ini Group Audit and Risk Management Consultant 1 tahun. Astra Tele Nusantara, ya, Grup Astra. Kemudian direktur berikutnya Putra Karunia, umur 32 tahun, ya. Muda sekali. Menjadi direktur sejak tahun 2024, tahun lalu, ya. Lulusan Trisakti, School of Management, sarjana akuntansi. Pernah menjabat di PricewaterhouseCoopers, Senior Associate 4 tahun. Ya. Di sini dari manajemen tidak ada hubungan kekeluargaan, ya. Jadi ini profesional, ya, profesional. Ini kalau kita lihat struktur kepemilikan yang paling tinggi ada di Andrew Hidayat, ya. Dia menguasai PT MMS Group Indonesia, ya. Dia punya saham 56%, ya. MMS kemudian memiliki saham di apa ini, Mulia Mandiri Sukses, ya. Mulia Mandiri Sukses memiliki saham mayoritas di MPI, ya. Kemudian MPI memiliki 28% di Perseroan Koin, ya. Kemudian individunya yang kedua adalah Aaron Angmio. Dia memiliki saham 79% di BNI, ya. BNI memiliki saham 23% di Perseroan. Ya, jadi ada dua individu yang sangat dominan di sini, ya. Andrew Hidayat, ya, memiliki MMS Group Indonesia. MMS Group Indonesia memiliki di Mulia Mandiri Sukses. Mulia Mandiri Sukses memiliki saham di MPI. MPI memiliki 28% di Perseroan. Aaron Angyo memiliki saham di BNI. BNI memiliki 24% saham Perseroan. Ya, itu yang dominan tuh. Ada Sutoyo tapi nggak begitu besar, ya. Kemudian saya lanjut, ya. Jadi pengendali perseroan adalah Bapak Andri Hidayat, Aaron Angyo, dan Jet Sutoyo dan BM, ya. Sekarang ke laporan keuangan. Asetnya 1,5 triliun, ya, per 2024, ya. 2023 aset cuma 500 miliar, ya. Ada kenaikan cukup fantasi karena akuisisi itu, ya, akuisisi JFX sama peningkatan di ICC. Dan yang saya nggak suka di sini ada aktiva tak berwujud, ya. Pos aktiva tak berwujud ini kan sulit, ya. Ini kan nggak berwujud ini, ya. Pakai penilaian subjektif ini. Nilainya 1,1 triliun, ya. 1,1 triliun aktiva tak berwujud. Total aset 1,5.
ya. Kas dan setara kas 300, 200, 300 miliar. Ya, ini yang saya tanya nih, aset tak berwujud 1,1 triliun. Ya, ada goodwill 22 miliar. Ya, aktiva tak berwujud ini kalau orang kripto ngerti nih. Ya, saya breakdown aktiva tak berwujud. Ada namanya itu biaya perolehan kode sumber. Nah, ini saya nggak perlu paham ini. Ya, 1,1 triliun. Kode sumber adalah alat untuk mengatur proses dan aturan mendasar yang digunakan untuk mencocokkan pesanan yang ditempatkan oleh pengguna bursa secara real time, menentukan harga dan pelaksanaan transaksi. Ya, ini sampai dengan tanggal pelaporan grup grup koin ini masih dalam proses pencarian pihak vendor yang dapat memberikan asuransi kode sumber. Ya, gede nih, ya nilainya 1,1 triliun, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan total aset 1,5. Ya. Kemudian beban amortisasi, beban umum dan administrasi 9 miliar. Berdasarkan hasil penelaahan, grup berkeyakinan tidak ada situasi atau keadaan yang dapat mengindikasikan terjadinya penurunan nilai atas aset tak berwujud. Ya, ini poin penting. Ya, 2022 detail pendapatan ya, tidak ada pendapatan masuk ya 2022. 2023 cuma ada jasa penyimpanan aset kripto 36 juta ya pendapatan tahun 2023. 2024 pendapatannya melonjak jadi 101 miliar ya karena akuisisi itu ya, JFX dan ICC ya. Dari 101 miliar di breakdown yang paling besar adalah jasa transaksi spot 51 miliar, kalau yang perpetual sedikit sekali nggak sampai 1 miliar, sama jasa implementasi 35 miliar ya. Ini jasa ya, ya Bapak Ibu ya, ini bursa ini ya. Pelanggannya adalah Clearing Komoditi Indonesia KKI ya, dengan nilai pendapatan di atas 10% dari pendapatan bersih uang 2024 ya. Pelanggannya adalah Clearing Komoditi ya, Indo Crypto, Koin Semesta ya. Utang bank jangka pendek ya. Untuk labanya, laba ditahan ya. Tahun 2022 masih negatif ya, 2023 negatif. Kemudian 2024 sudah positif 43 miliar ya, 43 miliar. Laba bersih, laba bersih berjalan juga sama 43 miliar ya. Untuk laba usaha 2022 masih rugi 68 juta, 2023 646 juta, 2024 laba 40 miliar. Laba sebelum pajak 44 miliar. Ya. Laba bersih 43 miliar. Ya. Langsung masuk ke laba ditahan. Ya. Nah, ini kita poin-poin utama jumlah lembar saham setelah IPO adalah 14,7 miliar lembar. Ya. Harga IPO 100 sampai 105, nilai nominal 100, nilai tengah dana IPO yang diperoleh 217 miliar rupiah ya, asumsi biaya emisi 4%. 217 miliar rupiah ini mewakili 14% dari total aset dan 17% dari total ekuitas, masih sehat. Ya, masih wajar lah. Ya, rencana penggunaan dana cukup positif, tidak untuk bayar utang tapi untuk pengembangan usaha ya, untuk modal kerja ya, 85% ini untuk CFX ya, bursa aset kripto dan bursa berjangka. Sedangkan 15% ini untuk ICC ya, jasa custody ya.
Perseroan usianya 2 tahun, ya, memang masih baru ya, dia butuh modal banyak ya. Salah satu pemegang saham kendali yaitu Bapak Andrew Hidayat, pemegang 55% saham MMS Group Indonesia, pernah terlibat dalam masalah hukum. Ya, saya kasih linknya di belakang halaman belakang. Ya, ini salah satu poin negatif ini, ya, masalah GCG. Cuma sampai sekarang nggak tahu sampai di mana prosesnya ya. Krediturnya adalah Bank BNI, ya, Bank BNI. Untuk tahun 2024, ya, untuk analisa rasionya, UPM-nya 40% baik ya. Operating profit margin 40% sehat. NPM 43% sehat. ROI-nya jelek 3%, ya, 3%. Tingkat pengembalian modal 3%. Masih lebih tinggi daripada reksadana, ya, 5 sampai 8%. DER, debt equity ratio sangat baik 18%, ya. Untuk ICR sangat baik sekali ya, 1.100 kali. Ya, tingkat coverage dari bunga, ya, DSCR-nya juga baik, double digit 26 kali. Ya, dengan kombinasi rasio-rasio ini saya simpulkan moderat, ya, moderat. Ya, ROE-nya rendah ya, mungkin karena ekuitasnya tinggi. Ekuitas kan 1,3 triliun nih, cukup besar. Ya, labanya cuma 43 miliar. Ya, laba bersih tahun 2024 43 miliar. Ya, saya perkirakan tahun 2025 saya pakai optimis ini 60 miliar. Ya, karena apa dia kan tahun tahun pertama tuh 2024 kan tahun turnaround, ya, dan juga kan kripto kan tradingnya tahun ini cukup bagus ya, likuiditasnya tinggi ya, menyusul harga saham yang porak-poranda akibat tarif Trump ya, sehingga terjadi switching trading ya dari bursa saham ke kripto ya. Jadi saya pikir laba bersih saya perkirakan jadi 60 miliar tahun ini, sehingga EPS-nya 4 rupiah dengan harga 100 sampai 105. Kita bisa hitung per 2025 26 kali sampai 26 kali, nggak murah ya, nggak murah. Untuk book value murah ya, karena tingginya ekuitas, sehingga PBV-nya 0,98 kali sampai 1,03 kali. PBV menarik ya, cuma ya kita lihat usahanya seperti itu, umur 2 tahun, baru tahun ini baru menguntungkan ya. Kondisi fundamental moderat ya, saya pikir valuasinya mahal, namun valuasi per mahal, PBV murah ya, saya nggak rated. Kenapa? Karena saya concern dengan masalah hukum yang dihadapi oleh salah satu pemegang saham. Ya, yang saya suka adalah CFX ini satu-satunya bursa kripto di Indonesia yang diregulasi OJK. Ya, sudah punya anggota bursa, meskipun nggak banyak ya, 31 ya, untuk selaku bursa aset kripto. 19 punya izin, yang lain belum. Selaku bursa berjangka future ada 7 AB sudah memiliki izin piala. Ya, struktur modal sangat kuat, PBV murah. Ya, ini sama aja kan perusahaan baru berdiri. Ya, jadi PBV-nya ya nggak bisa tinggi-tinggi. Ya, anggap aja kalau kita start nol ya PBV 1 kali. Ya, yang tidak suka umurnya masih masih sangat muda, bayi. Ya, 73% dari aset berupa aktiva tak berwujud. Ya, salah satu pemegang saham pernah terlibat kasus hukum. Kalau CPI mahal. Nah, ini ada beritanya di sini. Ya, ya, rekam jejak Andri Hidayat. Ya, 2015 pernah terjerat dalam kasus suap terkait izin pertambangan di Kalimantan Selatan. Izin pertambangan. Ya, ini batu bara bagi perusahaannya yaitu PT Indo Asia Cemerlang dan Duta Dharma Utama. Andre akhirnya dituntut 3 tahun penjara, denda 250 juta.
Ya, pertama itu. Yang kedua, kembali mencuat nama Andri Hidayat setelah disebut berada di balik PT Indobara Utama Mandiri, perusahaan yang memenangkan lelang aset sitaan negara dari kasus korupsi Jiwasraya, berupa 100% saham Gunung Bara Utama. Ya, jadi dia memenangkan tender, Bapak Ibu sekalian. Ya, perusahaan yang menang ini baru didirikan belasan hari. Ya, penawarannya hanya 2 triliun, jauh di bawah estimasi nilai wajar aset 12 triliun. Dugaan korupsi negara akibat kasus cacat 9 triliun. Ya, Bloomberg Technos menghubungi Koin untuk minta konfirmasi, tetapi belum dapat respon. Ya, itu Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih ya atas waktunya. Saya minta maaf sekali lagi jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, saya hanya memberi pandangan saya. Keputusan jual beli ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Ya, disclaimer on ya. Salam sehat selalu, salam cuan. Ya, Tuhan memberkati kita semua.